Kalau hatiku tanpamu selalu rindu dan rindu. Duniaku cuma ada kamu. Bergetar hebat jantungku, gak sabar ingin ketemu. Ketemu siapa ya? Kau yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Tak ada yang lain, hanya sama kamu. Hati ini untuk kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Tak ada yang lain yang sehebat kamu. Hati ini untukmu. Selalu teringat kamu, tak mau jauh-jauh darimu. Bergetar hebat jantungku, gak sabar ingin ketemu. Kau yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Tak ada yang lain, hanya sama kamu. Hati ini untuk kamu yang ku sayang, kamu yang ku cinta. Hiduplah untukku, bawalah diriku bahagia sama kamu. Bahagia sama kamu. Terima kasih. Hai Bib Lovers, kembali lagi di Bib Kustik. Kali ini kita bareng Tisa Biani. Yeay. Hai Bib Lovers. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Walaupun pandemi tetap produktif. Harus banget sih, karena ya supaya bisa tetap survive di masa pandemi kayak gini. Iya benar ya. Walaupun di rumah aja, mungkin teman-teman di sana juga bisa banyak kreatif yang bisa dilakuin. Nah ini di pandemi ini mungkin manggung semuanya kan lagi enggak, tapi Tisa malah ciptain lagu nih, malah rilis lagu maksudnya. Iya, lebih tepatnya sih rilis lagu, karena kalau menciptakan lagu yang sekarang lagunya sedang rilis Bahagia Sama Kamu, penciptanya sendiri memang bukan aku gitu. Penciptanya Om Sandika Nester, tapi dinyanyikan sama aku gitu. Nih kenapa Bahagia Sama Kamu yang dipilih maksudnya? Sebenarnya judulnya awalnya tuh kamu gitu. Tapi kalau dari lirik gak ada yang dirubah sama sekali. Tapi waktu itu kita lagi diskusiin gitu, karena masih bingung juga nih lagunya maunya judulnya apa nih. Karena kalau judul kamu tuh udah terlalu banyak juga di judul-judul yang lain gitu. Jadi pas aku lihat liriknya kayaknya menarik nih kalau kita ambil akhir dari lagunya Bahagia Sama Kamu. Dan kebetulan garis besar lagunya itu intinya banyak menceritakan tentang kebahagiaan seseorang saat sedang jatuh cinta sih gitu. Jadi ya pas banget judulnya sesuai dengan tema lagunya sendiri gitu. Apa pas juga nih sama kamu yang lagi jatuh cinta? Alhamdulillah pas. Nah, boleh ceritain nggak sih proses kreatifnya nih berapa lama? Mungkin ada kesulitan? Kalau proses kreatifnya sendiri, ini lagu diciptakan memang kata Om Sandika Nester udah lama, dari tahun 2017 atau 2018 ingat aku. Dan memang waktu itu dia sudah kebayang yang nyanyiin aku. Kenapa? Karena dari segi musikalitas ini lagunya cocok dibawakan oleh anak remaja gitu. Dan dari tema lagunya juga tentang perasaan bahagia kalau misalnya ketemu sama orang yang disayang, terus galau kalau misalnya nggak ketemu. Itu ibaratnya apa ya? Lagi dialamin lah sama Gen Z gitu. Lagi banyak dialamin oleh Gen Z. Dan
Kalau rilisnya sendiri sebenarnya udah ditargetin 2020 ya, 2020 Februari pada saat Februari 2020, cuman karena pandemik jadi banyak hal yang harus ketunda, terus banyak mundur-mundur juga ya. Alhamdulillah jodohnya mungkin 2021 gitu. Ada kesulitan nggak nyanyiin lagu ini? Mungkin atau enggak? Mungkin karena lagi jatuh cinta. Kalau pas nyanyi lagu ini belum punya pacar ya, belum punya dul. Jadi waktu itu aku ditugaskan untuk membayangkan atau memberikan rasa seperti sedang jatuh cinta gitu, seperti sedang bahagia, seperti sedang naksir sama orang gitu. Jadi susahnya itu sih paling tantangannya gitu. Dan pas itu lagi gak punya pacar, jadi mau bayangin siapa juga bingung gitu. Jadi paling disuruh kasih kemampuan aku di dunia acting aja gitu sama Om Sandy. Coba kamu bisa acting, kamu harus kasih nyawa juga nih buat lagu kamu. Ibarat aja kalau misalnya kamu lagi acting suka sama cowok, kamu masukin lah perasaan itu ke dalam lagu ini. Akhirnya ya alhamdulillah, mungkin itu juga kayak doa juga ya, makanya sekarang punya pacar gitu. Jadi menghayatinya dalam banget ya akhirnya sekarang. Nah tapi kalau ini kan Dul juga lebih dulu ya terjun ke dunia musik, di keluarga musik juga gitu. Banyak ngajarin ke kamu mungkin? Mungkin bukan ngajarin atau menggurui ya. Kalau aku sama dia lebih ke sharing gitu. Mana yang harus dikritik gitu, mana yang harus dibagi gitu tentang pengalamannya dia yang sudah lebih dulu di dunia musik gitu. Karena aku pun sama, ketika dia masuk ke dunia acting, aku selalu sharing dan bantu apa yang harus aku bantu gitu. Jadi kita pacaran bukan untuk bucin aja, tapi untuk bisa lebih semangat dalam berkarya gitu sih. Saling melengkapi ya di dunia ini. Nah, ini kan kamu awalnya di dunia acting, terus tiba-tiba ketarik suara gitu. Banyak nggak perubahan yang kayak mungkin masih ada yang bisa kepake kayak acting gitu. Kalau pas masuk ke musik ini? Banyak sih, karena aku rasa dunia tarik suara sama dunia acting tuh berkesinambungan. Jadi dua-duanya tuh sama-sama nyambung gitu. Ketika kita syuting video klip atau ketika kita sedang merekam suara untuk sebuah lagu, aku rasa kita bisa kasih kemampuan acting kita di situ gitu. Pas lagi acting bisa aja nanti suatu saat kita bisa berperan menjadi seorang penyanyi gitu. Jadi ya dua-duanya sama-sama nyambung. Jadi aku juga nggak bisa milih gitu. Kalau disuruh milih antara keduanya nggak bisa gitu. Pasti dua-duanya aku pakai semuanya buat pengalaman juga sih gitu. Emang dari kapan sih kamu mencintai dunia musik? Atau mungkin acting dulu atau sama? Kalau passion memang awal di acting gitu. Dari kecil memang sudah dicekokin sama dunia film gitu. Tapi makin kesini makin menemukan jati diri lagi, makin ketemu sama passion lain gitu, kayak misalnya nyanyi gitu, jadi suka musik, suka main gitar, suka main piano dan lain-lain sih gitu. Ada nggak keluarga mungkin yang kayak mungkin ada keluarga musisi juga di kamu? Nggak ada sama sekali, keluarga aku nggak ada yang masuk dunia entertainment, makanya alhamdulillah ya keajaiban sih, maksudnya aku bisa masuk dunia ini gitu, karena link ke dunia entertainment juga itu bukan dari keluarga gitu, dari pertemanan, dari pergaulan gitu. Kalau keluarga justru lebih ke mungkin seninya lebih ke lukis kali ya. Papa lukis gitu, papa lukis, kakak lukis. Kalau yang kayak acting, nyanyi tuh nggak ada sih. Kamu ada les gitu nggak? Kalau les nyanyi belum, tapi mau belajar lebih dalam lagi sih tentang dunia tarik suara. Kan tapi ini kan ada Bunda Maya juga, kamu deket, nggak memanfaatkan itu aja tuh? Kalau memanfaatkan sih, aku bukan tipe orang yang manfaatin orang ya. Jadi ya berjalan aja sih. Kalau misalnya mungkin bukan memanfaatkan ya, tapi lebih ke sharing, belajar ya. Dulu sama Bunda kan termasuk yang senior juga, jadi ya paling aku lebih ke tanya-tanya gitu apa yang harus aku tahu, terus mengenal lebih dalam. Kalau memanfaatkan sih enggak sih gitu. Tapi bisa dibilang kayak kamu kan sebelum pacaran sama Dul udah di lagu ini, terus kamu udah terjun ke dunia musik. Jadi bonus nggak sih tiba-tiba kamu dapetin pacar Dul yang dimana keluarga musisi juga? Aku ketemu sama Dul gara-gara musik gitu. Jadi bukan pas aku sama Dul terus jadi nyanyi gitu. Jadi aku sama Dul ketemu waktu itu gara-gara cover lagu, karena kebetulan aku tuh tipe orang yang suka sama
lagu-lagu 90s terus dulu juga gitu. Jadi ketemu ya karena musik gitu, bukan ketemu aku pacaran sama dia terus baru nyanyi gitu. Jadi emang ketemu karena aku suka cover-cover juga. Terus ya kebetulan rilis singlenya pas abis pacaran gitu. Jadi ya kesannya ya memang abis pacaran terus baru nyanyi, padahal rekamannya juga sebelum pacaran sama dulu. Tapi banyak gak ini yang kayak dikomentarin atau mungkin sharing gitu, tapi pas kamu lagi tampil gitu nyanyi atau gimana, dulu suka komentarin gak sih atau mungkin ngasih masukan? Kalau ngasih masukan sih pasti ya gitu, dan aku juga seneng kalau kritiknya itu membangun gitu, justru maksudnya bisa bikin aku jadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya so far nggak apa-apa sih kalau misalnya dia mau ngomen tentang perform aku, karena kan mungkin dia lebih dulu ya gitu. Jadi banyak belajar aja sih. Tisa, aslinya tuh kamu suka musik yang kayak apa sih? Kalau aku suka banget musik, jujur kalau selera lebih suka musik rock, lebih suka musik apa ya, lagu-lagu jadul lah, old school gitu sih. Kalau ya suatu saat pengen sih bikin lagu yang mengarah ke sana gitu. Kenapa musik rock gitu kan, orang tapi kamu feminim nih ya kan, perempuan lah banget gitu. Enggak sih, jauh. Aku nggak feminim. Ternyata kamu diem ternyata suka musik rock nih. Aku jujur nggak feminim, bahkan semua orang yang kenal sama aku pasti tahu kalau Tisa tuh tomboy abis gitu. Dari selera musik, selera baju juga nggak pernah mau yang mau dress gitu kalau kesempatan tertentu aja gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari aku lebih milih kayak gini, kaos, celana jeans, terus kalau acara tinggal pakai jaket gitu. Jadi lebih ke simple aja sih gitu. Kalau musik memang karena mungkin dari dulu udah sering dicokokin sama kru pas di lokasi syuting sama dengan lagu-lagu jadul, jadi ya kebawa sampai sekarang. Nah itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Tisa, gimana proses pembuatan lagunya, proses dia nyanyinya, terus menghayatinya. Dan sekarang lagu yang berikutnya lagu Cinta by Dewa 19. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali, baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu, kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan samudera cinta. Dari palung hati tak terukur dalamnya hingga saat perpisahan tiba, mengundang air mata atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah, cinta bukan sekedar buayan belayan peraduan. Kasih. Nah itu tadi lagu Cinta dinyanyiin sama Tisa. Nah sekarang kita mau nanya-nanya lagi nih Tisa, boleh ya? Oke. Nah Tisa, kalau untuk disuruh milih, tadi kan kamu bilang agak sulit ya, tapi kalau misalnya sampai di ujung kamu harus milih banget nih, waktunya bentrok antara nyanyi sama acting, kamu bakalan milih apa? Sebenarnya kita lihat aja siapa yang duluan nawarin sih. Kalau aku sih gitu. Terus iya biar lebih adil juga kan. Jadi siapa yang duluan nawarin, bisa nawarin nyanyi aja gitu. Kalau nawarin acting aja gitu. Jadi pasti kan nggak ada tuh yang nggak berbarengan. Misalnya bareng tapi pun ada yang
duluan nawarin ini apa project ini gitu. Jadi ya berusaha bersikap adil aja sih gitu. Oke, profesional ya. Profesional. Nah, kan tadi kamu juga bilang katanya pengen sih ciptain lagu, bikin lagu yang rock gitu. Emang udah ada arah-arah ke sana? Atau sebelumnya kamu pernah bikin lagu nggak sih? Kalau bikin lagu sih pernah. Selera emang rock, tapi kalau pas bikin lagu udah langsung jadi mellow gitu. Karena ketika lagi mellow tuh biasanya, pokoknya kalau orang pembuat lagu tuh biasanya keluar syair pada saat sedang jatuh cinta atau sedang galau gitu. Jadi di antara dua itu aja tuh biasanya, tapi aku lebih banyak ke mellow sih gitu. Kalau selera memang rock, tapi pas bikin lagu langsung jadi orang termellow sedunia gitu. Lagunya masih ada sampai sekarang? Ada sih, ada disimpan di note. Nah, kalau kamu sendiri tuh kegiatannya selain kan kamu di dunia entertain Ya. Dari kecil tuh kamu kesibukannya apa sih? Kalau dari kecil, anak kecil biasa, sekolah umum, sekolah homeschooling juga pernah. Terus nggak ada kursus-kursus apapun itu, paling ya pas homeschooling manfaatin untuk belajar gitar sendiri di rumah. Terus banyakin belajar tentang kehidupan juga lebih luas, karena kalau di sekolah bukan menyalahkan sekolah, tapi kalau di sekolah mungkin aku lebih banyak memanfaatkan waktu untuk belajar gitu. Tapi kalau lagi libur, pas lagi homeschooling, banyak memanfaatkan waktu untuk bisa belajar mengenai kehidupan gitu. Contohnya kayak lebih banyak ngobrol sama keluarga, sama temen gitu sih. Nah, ini kan nanti kamu dari acting terus musik juga, waktunya makin padat. Untuk ngebaginya kamu gimana? Kalau ngebagi waktu, nah itu gunanya manajer. Jadi kalau aku kan masih muda juga, belum terlalu mahir untuk membagi waktu antara syuting, antara kuliah atau apapun itu ya. Jadi kalau kuliah biasanya mama yang ngaturin. Terus kerjaan itu biar manajer aja yang ngatur. Itu kalau saya mah tinggal jalan aja deh. Tinggal kerja aja udah. Di tengah-tengah pandemi gini nih, kamu dengan jadwal yang padat juga, gimana sih tetap fresh gitu untuk tampil? Kalau untuk fresh, ya mencoba berpikir positif. Terus selalu jaga kesehatan gitu. Kayak misalnya makan makanan yang bergizi, itu penting banget sih, makan makanan yang bergizi. Terus selalu pinter-pinter cari mood booster gitu, kayak misalnya main gitar atau banyak ngobrol sama orang-orang yang disayang, asik. Terus Balikin apa mood lagi ya, apa ya, paling ya jaga jarak penting sih gitu. Terus udah sih itu aja paling gitu. Ini kan kamu nyanyi sambil main gitar. Terus ada nggak sih kesulitan main gitar terus nyanyi juga? Waktu pertama kali sulit sih, karena aku dulu pertama kali belajar gitar kelas 6 SD kalau nggak salah, 6 SD itu ngebalance antara suara sama permainan gitar aku masih kaku-kaku gitu. Tapi kalau semakin dilatih semakin bisa nemuin titik kenyamanannya sih aku rasa. Alat musik yang bisa kamu main gitar? Gitar, ukulele, piano juga bisa. Terus biola dikit-dikit sih, biola. Tapi belum terlalu senyaman gitar gitu. Artinya berarti kamu dari kecil udah mencintai musik ya, alat musik? Banget. Kenapa? Maksudnya dari mana tuh? Kamu mungkin ngelihat siapa gitu? Gak ngeliat siapa-siapa sih. Gak ngeliat siapa-siapa. Siapa ya waktu itu ya? Gak ngeliat siapa-siapa jujur, karena dari keluarga juga kalau darah seni di musik atau acting gak ada. Jadi lebih aku sendiri sih yang nemuin titik nyamannya gitu. Awalnya karena suka musik, terus penasaran bikin musik sendiri, penasaran kayak main gitar tuh kayak gimana sih. Jadinya aku sendiri sih yang lebih ngerjain itu semua gitu. Nah, ini kalau di acting kan kamu udah cukup lama banget ya, cukup lama lah di acting gitu. Nah, sekarang di dunia tarik suara, target kamu di dunia baru kamu ini apa sih? Gak muluk-muluk, maksudnya gak terlalu banyak berekspektasi tinggi juga sama apapun yang aku kerjakan sih, mau di acting kayak entah itu mau di nyanyi kayak gitu. Pokoknya yang penting apa yang aku kerjakan itu bisa jadi berkah gitu buat orang-orang sekitar gitu. Jadi kalau mau berekspektasi tinggi takutnya kalau gagal jadi bumerang. Jadi mendingan jalanin aja gitu. Nah, harapan kamu di single terbaru kamu ini apa? Harapannya bisa sesuai judulnya, membahagiakan banyak orang, terus
bisa menjadi berkah buat orang-orang sekitar, terus apa ya, bisa selalu mengiringi di setiap momen gitu. Kayak misalnya lagi sedih dengerin Bahagia Sama Kamu, lagi bahagia dengerin Bahagia Sama Kamu, lagi berantem sama pacar, lagi sayang sama pacar, lagi kangen sama orang tua, lagi ngumpul sama temen, dengerinnya Bahagia Sama Kamu. Nih untuk ngomongin untuk promonya lagu kamu ya. Ya, Ini kan pandemi, terus segala sesuatu banyak yang terbatas lah. ya benar. Cara kamu untuk promosi? Kalau cara aku sih, kalau dari akunya sendiri paling lebih banyak gencar-gencarin di sosial media, dan itu juga gak luput dari bantuan tim gitu, dari label aku Weekend Music, dari seluruh tim di sana banyak bekerja keras juga membantu proses laguku ini gitu. Kayak misalnya banyakin di media aja sih gitu. Kalau manggung kan juga gimana mau manggung gitu kan, lagi pandemi gitu. Jadi ya sekarang juga udah banyak virtual konser, paling gencarin di situ aja sih gitu. Nah, orang-orang yang membantu kesuksesan dari lagu ini siapa aja sih? Ada Om Sandika Nester, terus ada Weekend Music Label, ada Kak Acong, Kak Dadit, Kak Tika, terus siapa lagi ya? Keluarga aku pasti. Terus siapa lagi? Pacarku pasti. Terus banyak sih, fans juga termasuk ya, Tisa Lovers, terus Om Wahyu, pokoknya kayak operator, banyak deh, pokoknya banyak banget yang membantu proses ini. Nggak bisa aku sebut-sebutin gitu, tapi yang paling utama sih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk orang-orang terdekat kamu, melihat kamu sekarang terjun ke dunia ini gimana? Kalau orang terdekat sih pastinya nge-support abis-abisan gitu, karena kan itu penting banget sih, support dari lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, supaya aku, karena apa ya, termasuk baru juga di dunia tarik suara, bisa menjadi lebih yakin, lebih pede gitu bahwa aku bisa masuk di dunia ini gitu. Jadi ya apa ya, supportnya pasti nggak ada berhentinya sih, itu selama itu baik. Nah, selama kamu menjadi penyanyi nih, artis penyanyi mana sih yang kamu idolain, yang kayak wah ini gue banget nih, atau mungkin kayak ini bagus gitu? Kalau musik sih aku fans banget sama Red Hot Chili Peppers. Aku kiblatnya tuh kalau ngedengerin musik mereka Red Hot. Sampai waktu itu pernah nonton konsernya, nangis gak berhenti sampai hotel gitu, waktu itu di mana ya, di Grand Prix Singapura kalau nggak salah. Sampai nangis gak berhenti karena itu udah yang aku idolain udah lama, terus bisa ketemu gitu. Terus kalau yang benar-benar aku banget, aku juga belum tahu sih. belum tahu karena aku lebih ke cowok ngidolainnya gitu. Tapi kalau cewek aku belum nemuin kiblat nih. Siapa tahu Bibdo Lovers bisa nentuin gitu kira-kira aku mirip siapa di luar negeri atau dalam negeri. Mirip Dul. Oh, itu udah banyak yang bilang. Itu udah banyak yang bilang. Nah, mungkin nih terakhir ya, ada nggak sih bocoran mungkin dalam waktu dekat mungkin ada single terbaru? Ada, insya Allah sih pastinya. Kita juga nggak bakal berhenti di sini. Insya Allah akan ada karya-karya selanjutnya, entah itu sendiri, entah itu duet, dan apapun itulah. Oke, sip. Nah, itu tadi kita udah, makasih banget. Makasih ya Kak. Makasih siapa Kak? Kak Agi. Iya, terima kasih banget untuk Silviani udah mampir ke sini ngobrol-ngobrol bareng Thank Bibdo you. Lovers. Nah, itu tadi kita habis ngobrol tentang musik, tentang lagu barunya, terus tentang percintaan juga. Saksikan terus di Bibdo Lovers, di Bibkustik, akan ada artis-artis berikutnya. Bye!